Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, ya, ada langkah baiknya ketua kelas silakan mempersiapkan kelasnya. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan kita, belum memulai tadi sudah berdoa. Saya akan memeriksa absensi dulu. Ya. Muhammad Adrian. Siap Adrian? Semalam kenapa tak hadir? Oke. Vera Safira? Vera. Hadir semalam? Hadir. Oke. Nurul Anjani? Oke. Muhammad Haikal? Dendra? Dendra mana? Izin. Farhan Fadila? Oke, Farhan Fadila. Semalam tak datang ya Farhan? Oke. Atika? Dwi Fani Risma Putri? Supiati? Fikri Haikal? Dezinda Rela Putri? Satrio Pranata? Jeffriyadi? Andri Pramuja? Afrida Zahra? Oh, di belakang duduknya. Muhammad Duha? Mana semalam Duha? Ada semalam? Oh, ada. Ica Dwi Mawarni? Natasha Dwi Aulia? Fernanda ini berhenti atau masih sekolah? Berhenti. Oke. Emrangga? Izin. Sahbana? Saya, Pak. Fahmi? Izin ya. Izin juga. Ini banyak izin nih. Risa Ranisawati. Oke. Ada nama yang belum dipanggil? Ada? Tak ada. Berarti sudah lengkap ya. Berarti semuanya 22. Tapi tak hadirnya 1, 2, 3. Baik. Sebelum kita sampai pada materi, ya, ini saya ingin mengecek kesiapan Anda. Seperti biasa, saya berharap kepada Anda, tolong yang baju yang belum dimasukkan, yang memakai gelang, tolong dimasukkan. Yang laki-laki silakan ke belakang. Yang perempuan menghadap sini, silakan ke belakang. Silakan. Yang laki-laki yang belum memasukkan baju ke dalam, silakan masuk baju ke dalam. Farhan sudah? Oke, silakan masuk. Siapa? Di belakang siapa? 2. Belakang sana. Terus Jeffrey, ya, Andri. Yang perempuan yang memakai gelang mau tali atau sebagainya silakan ya Pak. Dan satu lagi saya berharap kepada Anda, yang perempuan yang menggunakan gelang emas, rantai entah cincin, sebisa mungkin jangan digunakan di sekolah. Karena nanti jika hilang, ini akan berisiko pada Anda sendiri. Ya, sekolah tidak bertanggung jawab karena sudah disampaikan. Ya. Sudah Andri? Ya, oh sudah rapi, sudah bagus. Cincinnya bisa ditanggalkan Andri? Cincinnya Andri? Ya, Fikra Ikal. Silakan duduk.
Baik, jadi selamat datang Anda di kelas 11. Anda dulunya di kelas 10 sudah mempelajari dalam 7 bab tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek nilai-nilai Pancasila dalam praktek kewarganegaraan. Ya. Jadi sekarang Anda masuk dalam materi kita yang pertama di kelas 11 ini adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya. Kira-kira menurut Anda apa yang Anda pikirkan, terbayangkan dari judul tersebut? Kita ambil poinnya ada hak dan kewajiban. Siapa yang bisa? Apa itu hak? Oke, silakan Nurul. Menurut saya, hak adalah sesuatu yang harusnya diperoleh atau didapatkan oleh manusia. Oke, itu menurut Nurul Anjeni. Ada yang lain? Oke, silakan Risa. Menurut saya, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar. Oke. Bukan kewenangan atau kekuasaan untuk Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari dua penjelasan teman Anda tersebut? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Rela? Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM HAM, ya. merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratih dan fundamental sebagai suatu anugerah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau komunitas. Oke, terima kasih, mantap. Berikutnya, ini tadi hak ya, penjelasan tentang hak. Sekarang tentang kewajiban. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kewajiban? Oke, Haikal. Segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Penjelasan tentang kewajiban? Ada? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Haikal tersebut benar. Segala sesuatu yang harus dilakukan ataupun yang kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ya, bisa disimpulkan enggak? Ya, Patrio. Kewajiban merupakan suatu hal yang diberikan kepada orang bukan hanya diberi saja, tetapi kewajiban juga akan dapat dilakukan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, silakan tepuk tangan dulu dari jawaban. Ya. Baik, jadi jika kita membahas tentang hak dan kewajiban ini, sebenarnya ada kaitan dengan materi yang telah kita lampaui di kelas 10 dulu. Ya. Jadi ada 7 bab tersebut, itu semuanya akan menjelaskan tentang hak kewajiban. Ya. Tadi juga kita sudah menjelaskan contoh kita di kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari kita mulai hak dan kewajiban ini sebagai contoh. Sebagai contoh, saya memberikan kesempatan kepada Anda, untuk bertanya. Ya. Itu adalah hak Anda. Ya. Hak untuk menjawab. Ada tadi teman-teman Anda yang memberikan jawaban. Silakan Anda bertanya. Tadi ada mungkin diberikan kesempatan pada Anda untuk bertanya. Itu salah satu bentuk hak. Ya, kenapa? Karena kita mempelajari tentang hak dan kewajiban sekarang. Ya, kewajiban itu juga. Kewajiban Anda sekarang datang ke sekolah, hadir dan juga mengikuti materi yang saya sampaikan sekarang. Ya, ini adalah ruang lingkup ataupun pelaksanaan hak dan kewajiban yang berada di tempat kita sekarang. Sebenarnya ada banyak lagi. Ya, sebagai contoh saja yang kita lihat, mungkin Anda pernah mendengar kasus Mario Dandi. Ada pernah dengar? Ada Mario Dandi yang aniaya oleh temannya. Temannya atau siapa? Dibully ya, sehingga dia cedera. Ya, itu salah satu menghilangkan hak orang lain. Ya, ini perlu kita kembangkan lagi. Baik, berikutnya. Anda sebenarnya jika kita mempelajari tentang hak dan kewajiban sekarang ini, Anda ini diharapkan bahwa Anda nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Anda tahu apa saja hak-hak orang lain yang tidak bisa Anda ganggu-gugat, ataupun apa saja hak-hak orang lain yang bisa Anda jaga. Ya, kita kenapa? Karena kita hak dan kewajiban itu relevan. Maka itu makna dari judul pertama, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Harmonisasi. Ya, harmonisasi itu ada keterhubungan, keselarasan. Jadi tidak bisa orang
dia punya hak tapi mengabaikan kewajiban dia, tidak bisa. Ya. Di sini kita punya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dari materi yang kita bahas hari ini, Anda nanti diminta untuk bisa menjelaskan makna dari hak asasi manusia dan juga bisa menjelaskan tentang kewajiban asasi manusia dan juga karakteristik hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, dalam Pancasila tersebut. Ya. Baik, sekarang untuk mengembangkan pengetahuan Anda, silakan lihat di foto ini. Oke. Pernahkah Anda membayangkan siapakah dia? Munir. Ya. Siapakah Munir? Aktivis. Kenapa dia? Dibunuh, ya. Apa yang kira-kira yang dilanggar dari kasus Munir tersebut? Hak untuk hidup, ya, hak untuk mengeluarkan pendapat, ya, benar. Berikutnya, ya, stop killing Papuan people in the name of NKRI. Apa yang kamu bayangkan dari gambar tersebut? Kita besarkan sedikit ya. Apa yang kamu bayangkan? Ya, demo ya, demo. Sana, stop killing. Ya, stop killing, berhenti membunuh orang-orang Papua. Kenapa? Karena rata-rata orang menganggap orang Papua itu orang-orang buangan. Kan dia adalah salah satu kehidupan NKRI juga. Ya, tanpa Papua tidak ada. Berikutnya ada, oke, ini ada foto. Apa? Siswa sedang belajar. Apa kira-kira yang mereka dapatkan dari semua ini? Hak mendapatkan pendidikan. Jadi semua orang berhak untuk mendapat pendidikan. Ya. Lanjut. Oke. Kita besarkan lagi. Apa? Pemulung kan? Oke. Apa yang membayangkan dari gambar tersebut? Oke. Mungkin apa? Ekonomi yang rendah, yang pemulung ya. Terus berikutnya, tadi Duha menjelaskan tadi hak untuk mendapat pendidikan. Benar, mereka mungkin seusia mereka itu berhak untuk mendapat pendidikan. Ternyata oleh karena faktor ekonomi, rendahnya mungkin tingkat ekonomi orang tua, sehingga sebagian orang anak tidak mendapat hak untuk bersekolah. Ya, seharusnya pendidikan ini sudah ditanggung oleh negara. Ini ada 2 poin ya. Pendidikan dan juga pendidikan dan kesehatan itu ditanggung oleh negara dalam amanat undang-undang, ya. Tapi faktanya mungkin sekarang sudah berbeda, ya. Kita lanjutkan. Oke, apa nih? Gotong royong. Kira-kira apa yang kamu bayangkan dari sana? Oke, ini termasuk dalam kewajiban ataupun hak? Ini kewajiban, ya. Kewajiban kita membersihkan lingkungan sekitar. Apapun mungkin profesi Anda, semua kita berhak untuk menjaga kebersihan. Oke, ini sebagai contoh ya. Sama juga tadi yang seperti tadi, ya. Siswa dengan caranya berbeda, ya. Masyarakat begitu juga. Tapi cuma ada satu tujuan, sama-sama punya kewajiban membersihkan lingkungan. Ya. Terus poskamling, apa yang kamu bayangkan dari poskamling tersebut? Menjaga ketertiban, keamanan. Itu termasuk dalam kewajiban ataupun hak? Kewajiban, ya. Nah, berikutnya. Melanggar lalu lintas. Apa yang terbayang dari gambar tersebut? Apa yang dilanggar? Nah. Harus mentaati peraturan. Apa yang dilanggar sana kira-kira? Tidak boleh memutar arah ataupun memutar balik. Ya. Sebenarnya ada 2 pelanggaran yang dilaksanakan di sana. Hak satu dan juga kewajiban. Apa haknya? Orang yang melanggar akan menghalangi hak orang lain untuk mendapat jalan yang aman. Kewajiban dia mentaati peraturan, sudah jelas sana tuh ada lambangnya dilarang
berbelok, berbalik, putar balik, tetap dilaksanakan oleh beberapa faktor. Oke. Ini saya kira mungkin berharap Anda di sini sudah sedikit mendapat gambaran apa tentang hak dan kewajiban, ya, tentang harmonisasi hak dan kewajiban. Baik, silakan Anda sebelum kita mulai dalam bentuk kelompok, kita akan ada kegiatan kelompok ya. Silakan duduk di dalam bangkunya, di dalam tempatnya, membuat kelompok maksimal 5 orang, minimal 3 orang. Silakan buat dulu. Tolong kalau memang diangkat bangkunya silakan diangkat, jangan berisik, silakan diangkat. Oke. Sudah, ini kelompoknya sudah. Sudah. Terus kamu kelompok mana, Tika? Oke. Ini kelompok mana? Ini pas 5. Oke, sana kelompok. Berarti ada 5, 2, 4, 5 pas. Tidak boleh lebih daripada 5 ya, tidak boleh kurang daripada 3. Sana ada pas 5, 4. Oke. Dah? Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Silakan tentukan dulu siapa ketua, siapa sekretaris, selebihnya nanti adalah anggota. Ya. Silakan buka dulu di buku paket Anda ya tentang materi sekarang ini di halaman 1 sampai halaman 7. Silakan baca sepintas. Itu nanti ada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri silakan dikerjakan. Halaman 1 sampai halaman 7. Ya, ini materi kita hari ini, harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita hari ini khusus fokus pada memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Untuk itu, ya, sambil nanti mengerjakan, nanti Anda silakan bekerja di dalam LKPD. LKPD ini sebagai panduan Anda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Cara pengisian LKPD, pengisian itu untuk menjawab soal itu sudah ada yang nanti jawab di belakangnya. Cuma lihat di depan, ini sedikit saya jelaskan juga. Di depan adalah lembar judul. Lembar judul, kalau nanti tulis di nama 1, 2, 3, 4, 5 nama-nama Anda. Nomor 1 itu adalah ketua. Nomor 2 sekretaris, selebihnya anggota. Ya, nanti di dalam juga di halaman pertama juga akan ada seperti itu, nama-nama dan jabatannya. Ya. Silakan baca materinya, ya. Silakan tengok LKPD-nya apa tugas yang akan dilaksanakan. Ya, saya berikan waktu Anda 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Adrian, ada masalah? Ya, silakan bekerja dalam kelompok. Ya, ingat fungsi kelompok sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ya, bantu membantu. Oh, satu lagi saya lupa menyampaikan. Anda boleh menggunakan internet AT, ya, sebagai integrasi pembelajaran berteknologi. Silakan. Tapi gunakan HP ataupun sesuai dengan kegunaannya.
Silakan isi LKPD-nya sesuai dengan petunjuknya. Silakan cari informasi dari buku paket dan juga dari internet ya. Jadi saya ulangi kembali, gunakan teknologi sesuai dengan fungsinya. Ya. Oleh karena di awal tadi kita tidak menentukan di mana kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini saya tentukan langsung, ini kelompok kamu kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Ya, kelompoknya siapa? Fikri Haikal kelompok 4, kelompok Isya kelompok 3, ini kelompok Haikal 2, kelompok Nurul kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti ya, ini akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pertanyaan awal. Ya, kerjakan dulu, masih ada lagi waktu 20 menit ke depan ya. Silakan dikerjakan. Nanti Anda sebagai mempresentasi, kelompok lain siap-siap menyampaikan 2 pertanyaan setiap kelompok. Nanti akan dipandu oleh moderator dari kelompok yang mempresentasi. Ya, nanti setelah selesai nanti kita punya waktu, ini akan ditampilkan nanti kelompok kedua. Ya, jika nanti punya waktu lagi kita akan masuk lagi kelompok 3. Jadi nanti yang sudah selesai, jika mungkin tidak waktu tidak mencukupi, kelompok lain silakan nanti ditangkap apa saja materi hari ini. Karena kita keterbatasan masalah waktu. Ya, silakan kerjakan dulu. Kumpulkan berbagai macam sumber materi dari beberapa sumber yang kamu dapat. Dan satu lagi, ya, Anda untuk mengisi LKPD boleh di belakang LKPD. Ya, nomor kosong. Di belakang aja, di belakang. Kamu sedang di buku. Dikumpul kan? Ingat prinsip kelompok sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama memberi informasi. Bantu jika teman yang tertarik untuk kedua capek tulis tugasnya, silakan dibantu.
Ada masalah dengan tugasnya ya? Silakan. Ya, kira-kira apa dan terambil apa yang termasuk dari teman. Terus apa yang akan dilakukan oleh para apa mungkin kira-kira ada yang tidak didapati dari perikiran lokasi silakan jika mungkin punya kendala dalam KBCS untuk ini. Tinggal 8 menit lagi ya. Waktu 20 menit. Pak Trio.
Kembangkan ya kemampuan Anda, pengetahuan Anda dalam mencari beberapa macam sumber untuk mendapatkan informasi jawaban dari tugas kita. Jadi jangan hanya terpaku dengan satu sumber. Mungkin Anda mencari mungkin dari sudah jumpa dari buku paket, mungkin Anda comparekan, Anda bandingkan di internet mungkin. Dan satu lagi perlu Anda ketahui, setiap sumber dalam internet tidak semuanya bisa dipercayai. Perlu dipilah-pilah lagi mana yang layak untuk dimasukkan ke dalam tugas. Ya. Ada 3 menit lagi. Oke, nanti teman-teman kamu yang tidak hadir ini, izin hari ini Dendra, Rangga dan juga Fahmi ini nanti silakan disampaikan untuk dia mempelajari materi yang hari ini, karena jangan sampai tertinggal. Kalian yang hadir hari ini dapat informasi, dia tertinggal. Nanti dia jadikan dalam satu kelompok, nanti sampai dengan dia, jika nanti mungkin dia tidak paham atau mengerti, silakan suruh jumpai saya besok, ya, untuk mengerjakan tugasnya.
Ya, nanti kerjakan, nanti ini akan ada LKPD lagi yang akan diserahkan pada mereka. Kenapa? Karena semua orang berhak untuk mendapat pendidikan, berarti juga berhak untuk mendapat informasi pembelajaran hari ini. Ya. Kelompok 2, 3 dan 4 ya, siap-siap untuk pertanyaannya nanti akan ditanyakan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 2 juga nanti siap-siap untuk mempresentasikan materinya. Jika masih punya kesempatan, kita akan pindah ke kelompok 3 yang mempresentasikan. Baik, waktu sudah habis, sudah selesai. Ya, mungkin kelompok 3 dan 4 silakan, mungkin yang belum selesai tugasnya silakan untuk melanjutkan, tapi sambil siapkan tim ataupun anggota yang akan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Ya. Oke, ready? Sudah semuanya? Sudah? Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok Nurul Anjani. Bebas, boleh kamu duduk, boleh kamu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Natasha Fioria, Nur Anjani, Rifani Risma Putri, Supriyati, dan Tera Safira yang akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban asasi. Materi hak dan kewajiban yang akan disampaikan oleh Nur Anjani. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dilindungi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya, dalam HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Yang kedua, tentang makna kewajiban manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, lanjut dengan materi berikutnya. Tengok di sana. Sesuai yang kemarin. Ya. Materi kan pembahasan tentang diskusi, coba lihat di LKPD. Artinya untuk membiasakan melihat. Ya, tugasnya di sana ya. Jawabannya apa dari semua dari yang disampaikan itu? Pertanyaan pertama, apa saja yang termasuk hak kalian sebagai seorang siswa selain mendapatkan pendidikan? Jawabannya adalah hak yang pertama menggunakan fasilitas sekolah. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian lakukan apabila salah seorang dari temanmu tidak mendapatkan haknya? Jawabannya adalah menegurnya dengan sopan atau secara baik-baik. Yang kedua, nasihatinya secara baik-baik. Dan yang ketiga, mengingatkannya dengan berbicara sopan supaya selalu melaksanakan sebuah kewajiban sekolah. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai seorang siswa? Jawabannya adalah
Siswa berhak menerima ilmu dan pelajaran dari guru. Kedua, siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Siswa berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi dari sekolah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kewajiban seorang siswa berhubungan dengan hak teman yang lain? Jawabannya adalah wajib menjalani hubungan pertemanan dengan siapapun tanpa memandang dari agama maupun ras. Yang pertanyaan kelima, bagaimana hubungan hak dan kewajiban asasi manusia? Jawabannya adalah keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan kewajiban yang muncul apabila seseorang memiliki hak. Sekian dari presentasi yang dibacakan oleh Nurul. Kelompok lain kita ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Oke. Menurut presentasi Anda tadi, saya mendengar di pertanyaan nomor 2, apa yang kalian lakukan apabila seorang teman tidak melakukan haknya? Dan saya mendengar dari jawaban Anda bahwasanya Anda mengatakan menegurnya sebisa mungkin. Nah, jadi yang saya tidak paham di sini adalah siapakah yang ditegur di sini? Apakah teman yang ditegur atau gurunya atau orang yang tidak memberikan hak kepada teman tersebut? Karena jika dibaca dengan sekilas, nomor 2 ini menjelaskan bahwasanya teman Anda yang tidak mendapatkan hak, bukannya dia yang tidak memberikan haknya. Baik, pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang? Ada lagi yang bertanya? Kelompok 4 ingin bertanya? Sudah ada? Kelompok sana ada pertanyaan? Oke, silakan. Cari jawaban. Saya ingin bertanya, coba jelaskan kembali hubungan hak dan kewajiban.
Baik untuk anggota kelompok yang lain, silakan juga membantu mencari jawaban dari pertanyaan berikutnya. Jadi sehingga terfokus kita tidak terpaku pada satu orang atau dua orang dalam satu kelompok untuk mencari jawabannya. Ya, sama-sama bekerja. Prinsip gitu. Prinsip sama-sama bekerja dan juga bekerja sama. Jadi anggota kelompok mencari jawaban 2 ataupun 3. Ya. Kelompok 2 nanti siap-siap untuk presentasi ya. Sudah siap tugasnya, Fikri? Sudah siap? Ya, jangan lupa nanti kewajiban Anda untuk mengumpulkan LKPD tersebut, tugas Anda. Anda mengumpulkan tugas Anda, silakan fokus untuk mempersiapkan pertanyaan yang kelompok yang belum tampil. Oke, silakan ekspresikan. Silakan, tak apa-apa. Salah kita perbaiki, ya kita cari pembenarannya. Ya, jelas Anda sudah menyampaikan aspirasi Anda. Silakan. Gimana? Waktu jalan terus? Silakan ekspresikan. Kalau salah tidak apa-apa. Dalam proses pembelajaran tidak masalah. Nanti kita perbaiki, kita cari yang benarnya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari pertanyaan Syabana. Jadi pertanyaan Syabana tadi yang dapat saya simpulkan adalah siapa yang akan ditegur atau dinasihati jika
teman tidak mendapatkan haknya. Iya, Kan? Jadi menurut kami adalah contohnya si Haikal mendapat bulian dari si Duha. Jadi si Haikal tidak mendapatkan hak kebahagiaan karena si Duha membuli si Haikal tersebut. Jadi yang akan ditegur atau dinasihati adalah si Duha. Kita akan menegur si Duha untuk tidak membuli orang dengan cara berbicara sopan dan baik-baik. Menurut kami seperti itu. Sahabatnya apakah tidak puas? Tidak, saya puas dengan jawaban. Nah, saya terima kasih jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Atika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Apa yang akan terjadi jika hak kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang? Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka bisa menimbulkan masalah atau konflik baik secara individu maupun institusi. Kami akan melanjutkan pertanyaan kedua dari orang tua dan kita akan menjawab oleh pertanyaan kedua adalah coba jelaskan kembali hubungan dan hak kewajiban. Hak dan kewajiban saling berkaitan. Karenanya keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat. Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan kewajiban yang muncul. Apabila seseorang memiliki hak, dia akan saling berhubungan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah. Kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Oke, silakan duduk lagi, kembali ke tempatnya masing-masing ke kelompok 1. Silakan. Untuk kelompok 2 lanjut mempresentasikan hasil diskusi Anda. Kelompok lain, kelompok 1 siap-siap pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 juga begitu juga. Siapkan satu-satu. Dari waktu hanya satu dalam satu kelompok untuk menyatakan pertanyaan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sebagai ketua Syahbana, sekretaris DNP yang disatukan, anggota DNP Pramuja, Muhammad Haikal dan Muhammad Duha. Ini akan mempresentasikan tentang mengenai konsep dan kewajiban hak asasi manusia yang akan dibacakan oleh Muhammad Haikal. Ada Muhammad Haikal. Konsep dan kewajiban hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah sepakat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang memenuhi kehormatan serta dilindungi
harkat dan martabat manusia. Jangan anggota komunis hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memastikan HAM sebagai hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, hak dapat dihakikatkan dalam HAM terkandung dua makna. Hak menurut hak merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berhak berakal budi dan berpikiran manusia, kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang membenarkan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat lantunkan tanpa pembatasan, karena batas HAM seorang HAM yang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Saputra. Merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Yang turut tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebagai makluman yang paling sempurna. Makna kewajiban manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban terhadap setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan seksualitas atau hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Misalnya seorang pekerja mendapatkan upaya setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari
Sepenuhnya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasis juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi bertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakstabilan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial dan berkepanjangan. Selanjutnya saya bacakan ayat Muhammad 2. Berdasarkan gambar di atas, diskusikanlah pertanyaan. Satu, apa saja yang termasuk hak kalian sebagai seorang siswa selain mendapatkan pendidikan? Pertama, mendapat perlakuan yang sama dari seorang guru serta siswa bebas berpendapat. Nomor dua, apa yang akan kalian lakukan apabila salah seorang dari temanmu tidak mendapatkan hak? Berusaha menolongnya sebisa mungkin dan menasihati pelaku tidak terlibat. Tiga, apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai seorang siswa? Mengerjakan PR, pelajaran, beribadah, dan mematuhi. Nomor empat, bagaimana kewajiban seorang siswa berhubungan dengan hak umat yang lain? Contohnya, menolong seseorang seperti yang ini. Nomor lima, bagaimana hubungan hak dan kewajiban asasi manusia? Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat. Baiklah, saya presentasi dari kelompok 2. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada kelompok atau sesuatu hal yang ingin dipertanyakan? Kami silakan. Ya, silakan. Silakan, mana kelompok yang ingin bertanya? Siapa kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 2? Angkat tangannya dulu. Oke, kelompok 4. Apa pengertian hak asasi manusia menurut Peterson? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 atas pertanyaannya. Ya, kelompok. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa HAM pada diri manusia tidak bisa direbut oleh siapapun? Bisa diulangi? Mengapa HAM pada diri manusia tidak bisa direbut oleh siapapun? Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, pada Atika dipersilakan. Mengapa hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan?
Mengapa? Bisa diulangi. hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Baik, terima kasih atas jawab pertanyaan. Ada lagi yang ingin menambah pertanyaan? Saya kira mungkin cukup untuk satu kelompok satu apa dengan apa. Tadi itu ada yang kelebihan tuh kalimatnya apa tuh, Risa? Hak dan kewajiban. Kalau mau disambung langsung asasi manusia. Hak dan kewajiban. Kenapa hak dan kewajiban saling berkaitan ya? Bisa berikan kami waktu 5 menit supaya bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi untuk ke depan kelompok-kelompok lain, saya berharap ini adalah salah satu, sebenarnya ini ada pengalaman kita dari pekerjaan kelompok dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas 10. Bisa ada teman yang bertanya, satu orang dalam kelompok itu yang mencatat pertanyaan, kalau mau ada 3 orang lagi segera mencari jawabannya. Ya, satu orang memberikan kesempatan, satu orang mencatat, 3 orang mencari. Seperti itu. Jadi tidak delay waktunya, tidak tertunda. Mana? Baiklah. Oke, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa hak pada diri manusia tidak bisa direbut oleh siapapun? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Andri Pramudia. Pertanyaan kecil. Bisa lebih kuat lagi, Andri. Lebih kuatkan lagi, keluarkan suaranya. Karena ketika seorang gagalkan haknya, maka secara otomatis dia juga akan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagaimana dengan kelompok 2? Baik, kelompok 1. Bentar. Ada Mengapa? kesalahan teknis. Mengapa hak? Mengapa hak pada diri manusia tidak bisa direbut oleh orang lain? Ya, mengapa hak di diri orang lain dia pada manusia tidak bisa direbut oleh orang lain? Jawaban dari apa ya, Andri? Karena apa? Tahu Pak, tadi ada sedikit salah informasi.
Baik, saya akan mengulangi jawaban untuk kelompok 1. Pertanyaan, mengapa HAM pada diri manusia tidak dapat direbut oleh siapapun? Dan jawabannya dijawab oleh Andri sekali lagi. Karena aspirasi tersebut difungsi untuk menjamin kelangsungan hidup berdasarkan pada perkembangan manusia serta masyarakat. Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah Anda puas dengan jawaban Andri? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Atika Sifanadia, kelompok bisa ya? Kelompok 3. Mengapa hak dan kewajiban saling berhubungan? Pertanyaannya akan dijawab oleh Muhammad Dua. Menurut saya dengan adanya hak manusia, maka ia juga mempunyai hak yang mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Bagaimana dengan Lisa? Apakah Anda puas dengan jawaban Lisa? Gimana Risa? Puas? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 4, pertanyaan Fikri. Apa pengertian HAM menurut Jan Matterson? Benar? Jan Matterson merupakan anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengartikan hak sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Pengertiannya di sini, jika manusia kehilangan haknya, otomatis dia tidak akan mendapat kesempurnaan hidup sebagai manusia. Ya, anggap saja seperti contoh tadi pembelajaran dari sama Pak Budi. Munir seorang aktivis yang kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya. Di situ kita bisa tahu jika dia kehilangan satu saja haknya, atau gimana menjelaskannya? Yang jelas, jika manusia sudah kehilangan haknya, dia maka bukan manusia. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Ya, Kita puas. Sudah. Sudah Pak. Oke. Ada lain? Bagaimana? Puaskah Anda dengan jawaban saya? sangat kuat. Terima kasih. Baik, ini saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan nafas kepada kelompok ini. Baik, kita sudah pada kelompok kedua tersebut untuk presentasi. Ternyata waktu kita sudah terbatas, ya, waktu kita terbatas. Jadi saya minta kepada siswa dari kegiatan kita hari ini, kita gerah ini tentang diskusi tentang hak dan asasi manusia tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan, Natasha. Saya hak dan kewajiban asasi adalah hal yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat maupun di individu. Ya. Hak adalah hal yang harus diperoleh oleh seseorang, sementara kewajiban adalah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Udah. Oke, ada lain yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Tika. Dengan mempelajari tentang hak asasi manusia, kita bisa saling menghargai sesama kita, belajar membentuk karakter yang lebih baik lagi, dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan. Oke, mantap. Jadi kesimpulan-kesimpulan tersebut sudah mengarah pada Anda memahami bahwa karakteristik hak dan kewajiban itu sudah Anda ketahui. Ya, jadi makna hak itu adalah sesuatu yang kita miliki yang tidak bisa digugat oleh orang lain. Ya, sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Ya, ini akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah dalam bentuk diskusi kita hari ini. Ya, ini memberikan kesempatan Anda untuk berkumpul dan mencari informasi dan juga menyatakan pendapat. Ya, pendapat Anda berhak ya didengarkan oleh orang lain, diberikan apresiasi.
dan juga apa saja yang Anda tanyakan berhak untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu penerapan hak dan kewajiban di kehidupan kita, apalagi Anda di kehidupan kita sekolah sekarang. Ya. Baik. Nanti selesai kita ini nanti silakan nanti dikumpulkan LKPD Anda itu, akan kita lihat seberapa jauh kemampuan Anda. Jadi untuk yang belum tampil mohon maaf ya, bukan kita menghilangkan hak Anda. Dan oleh kenapa? Karena kita waktu terbatas. Yang jelas saya berharap kepada Anda paham apa yang kita lakukan hari ini. Kita menerapkan dengan materi makna hak dan kewajiban yang kita cari informasi tadi, menerapkan langsung dalam pembelajaran. Ya. Jadi nanti silakan juga kumpul yang kelompok yang belum mempresentasikan. Ya. Dan juga perlu Anda ketahui untuk minggu depan kita akan melanjut tentang materi ini juga, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang hari ini kita mengenal konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, ya, dalam penerapannya di dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, ada pertanyaan sebelum kita menutup kegiatan kita? Ada? Tidak ada? Oke, terima kasih ya untuk yang kelompok sudah mempresentasi, ya, yang sudah memberikan pertanyaan, ya, logis dan juga terarah dari materi kita. Dan juga nanti pembelajaran kita, jika nanti setelah lanjutan dari materi saya, jika tidak menggunakan HP, jangan menggunakan HP, ya, karena sesuai dengan fungsinya ataupun sesuai dengan kegunaannya. Kalau untuk pelajaran saya, insya Allah pada saat sekarang menggunakan HP. Dan juga untuk besok, mungkin minggu depan, jika juga menggunakan HP akan saya informasikan. Ya, oke, silakan ditutup dulu apa? Ya, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Oke, sebelum kita bubar, nanti bangku, kursi, meja tolong dirapikan lagi. Buku-buku paket silakan dikumpul dan dibawa ke pustaka lagi. Ketua kelas ataupun ketua kelompok silakan mengumpulkan KPD dan mengumpulkan di depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.